Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, tes pramusim sudah selesai dan akhirnya terungkap tabir bahwa akhirnya Ducati memilih GP24-nya. Dan ini tentu akan memberi ancaman para rival, di mana 6 motor Ducati adalah 6 motor terbaik di grid sepanjang sejarah MotoGP. Tapi, KTM mendapatkan hasil yang baik di sesi tes kemarin. So, bagaimana peta persaingan akan tersaji? Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Para rival Ducati harus khawatir dengan apa yang akan terjadi pada Marc Marquez setelah drama mesinnya. Pengujian pramusim untuk kampanye MotoGP 2025 telah berakhir dan hanya ada waktu 14 hari hingga sepeda motor akan kembali ke lintasan di Buriram untuk latihan menjelang Grand Prix Thailand. Dan Ducati akan menggunakan sepeda motor pabrikan yang dilengkapi dengan mesin GP24. Meskipun dengan beberapa penyesuaian yang tidak mau diungkapkan oleh merek tersebut. Dari 5 hari pengujian yang kita lakukan pada bulan Februari ini, alur cerita utamanya adalah apakah Ducati akan membuang mesin GP25-nya dan menggantinya dengan motor GP24 yang memenangkan 16 dari 20 Grand Prix musim lalu. Keputusan itu nampak lebih jelas setelah hari pertama di Buriram dan dikonfirmasi pada hari Kamis. Pembukuan mesin selama 2 tahun dan tidak dominannya kelebihan mesin GP25 memaksa Ducati untuk mengambil keputusan hati-hati untuk melanjutkan dengan unit GP24. Seperti yang biasa dilakukan para pembalap pabrikan, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia merahasiakan detail tentang mesin 2025 serapat mungkin. Bagnaia mengatakan pada hari Rabu bahwa Ducati tidak dapat menemukan keseimbangan pengereman yang baik dengan mesin baru tersebut. Sementara, Marquez mencatat bahwa mesin tersebut memiliki titik-titik yang sangat lemah. Bagnaia kemudian mengakui bahwa dia telah berbohong kepada media. Dan sebenarnya, dia tahu sejak awal GP24 kemungkinan akan menjadi mesin balap tahun ini. Ducati memiliki banyak contoh terkini tentang drama mesin pramusim yang turut mempengaruhi keputusannya. Fase pengujian 2022 yang cukup bermasalah dengan GP22 menyebabkan tim pabrikan beralih ke versi hybrid untuk musim itu. Sementara, mesin GP23 memiliki kelemahan yang jelas dalam pengereman yang sudah diatasi dengan GP24. GP24 adalah motor terbaik yang pernah dibuat Ducati, dan bisa dibilang motor MotoGP terbaik yang pernah ada. Ducati juga mengonfirmasi bahwa sangat mungkin para pembalap pabrikannya memulai tahun ini dengan mesin 24 serta aerodinamik dan sasis 2024. Bagnaia bersikap sedikit diplomatis, menyebut motornya saat ini sebagai GP24,9 atau hampir menyentuh GP25. Namun hal ini membuat banyak pihak mengklaim Ducati tidak akan sekuat tahun lalu dan ini akan menjadi kabar gembira bagi para pesaingnya. Tapi hal itu tak benar adanya. Karena rata-rata margin kemenangan GP24 sepanjang musim 2024 dibandingkan dengan non-GP24 terdekat adalah 3,5 detik. Para pesaing Ducati telah melangkah lebih jauh pada jeda musim ini, tetapi tidak pernah mampu memecahkan rekor waktu yang telah ditorehkan oleh GP24. Kemarin, dengan simulasi balapannya, Marc Marquez menarik perhatian. Dan semakin menepis, anggapan bahwa keputusan Ducati memilih GP24-nya akan menjadi bumerang karena sudah berusia 1 tahun. Rata-rata kecepatan dari Marc Marquez setelah 23 lap adalah 0,518 detik lebih cepat daripada putaran balap terbaik yang pernah ada di GP Thailand yang dibuat oleh Marco Bezzecchi dengan Ducati spek GP22 pada tahun 2023. Kemudian, Ducati yang memarkir sasis GP25-nya mungkin mengejutkan. Mengingat Bagnaia ingin memperkenalkan tahun lalu setelah mengujinya. Itu mungkin bukan langkah terbaik berdasarkan pramusim ini. Sasis itu diuji di Misano September lalu. Lintasan yang sangat dikenal Bagnaia. Tempat Ducati selalu bekerja dengan baik. Dan lintasan itu sudah dilapisi karet dari balapan akhir pekan sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada saat uji coba di Barcelona November lalu.
Tidak mengherankan, dalam kondisi cengkraman yang berbeda, seperti di Buriram, sasisnya tidak bisa bekerja seperti yang diharapkan. Akhirnya, Ducati menyimpan semuanya. Tapi sebenarnya, Aero 2025 bukanlah hal yang gagal. Tapi 4 balapan pertama akan diadakan di trek yang tidak pernah benar-benar menggambarkan bagaimana musim akan berlangsung. Dengan Buriram, Rio Honda, Amerika, dan juga Lusail. Semuanya memberikan tantangan yang unik. Update 2025 ini akan diuji lagi untuk uji coba pasca Grand Prix Spanyol di Jerez pada akhir April. Pada tahun 2022 dan 2023, terobosan pada uji coba Jerez tersebut terbukti penting dalam upaya Bagnaia untuk meraih gelar juara pada musim-musim tersebut. Seperti yang terbukti jelas musim dingin ini, beralih ke paket 2024 akan tetap memastikan tim pabrikan Ducati tetap kompetitif di putaran awal. Saya cukup yakin sejak awal bahwa GP24 lebih baik, kata Pecco. Tapi pada hari pertama di Malaysia, saya dan Marc Marquez memiliki pendapat yang sama, bahwa GP24 masih lebih baik. Kami mencoba banyak meningkatkan pengereman, tapi kami tidak berhasil. Jadi, kami banyak bekerja keras di sini dengan GP24, dan kami memahami bahwa kami masih memiliki sedikit keunggulan. Jadi, ini tetap hebat. Sedangkan dari KTM, Pedro Acosta mengatakan 4 pembalap KTM memiliki pikiran yang sama. Bukan hal yang tidak biasa bagi merek Austria, pramusim MotoGP 2025 sulit diprediksi. Ada saat-saat yang menjanjikan dan juga menimbulkan kekhawatiran. Para pembalap RC16 terus bekerja dengan spesifikasi aerodinamika yang lebih baru dan lebih lama dalam uji coba Buriram minggu ini. Dan juga berganti-ganti antara unit jok yang lama dan desain yang lebih baru yang disebut salad box. Pembalap pabrikan Red Bull KTM yang paling bersinar di Thailand adalah Pedro Acosta. Pembalap Spanyol itu mengakhiri hari pembukaan di posisi kelima dan menutup tes di posisi keempat secara keseluruhan setelah hari kedua. Kita harus bahagia, kata Pedro Acosta. Sekali lagi, kami mencoba banyak hal dan kami meningkatkan kecepatan yang cukup cepat. Ini merupakan pramusim yang baik bagi saya dan juga bagi KTM karena keempat pembalapnya memiliki pemikiran yang sama dan motornya telah mengalami peningkatan sejak tahun lalu. Kami lebih cepat dan kemudian melihat bagaimana kami akan memulai musim di sini. Berbeda dari Acosta, Brad Binder memulai pengujian di posisi 10 besar pada akhir hari pertama, di mana dia mengalami kecelakaan. Tapi, turun di posisi ke-12 pada akhir hari kedua. Brad Binder malah ada di belakang pendatang baru Trackhouse Racing, Ai Ogura. 2 hari di sini berlalu dengan cepat, kata Brad Binder. Kami melakukan beberapa time attack di pagi hari, dan kemudian berlari lebih lama di sore hari. Dan hasilnya tidak terlalu buruk, dan lebih baik daripada saat kami berada di sini terakhir kali. Saya merasa kami melakukan dengan cukup baik, dan kami perlu menyatukan beberapa bagian kecil lagi saat kami kembali ke sini dalam 2 minggu. Kan menyenangkan untuk mencoba balapan penuh. Saya merasa kami sudah melakukan banyak pengujian. Sedangkan dari garasi Pramac, Jack Miller membandingkan gayanya dengan Fabio Quartararo di Yamaha. Jack Miller telah menggunakan Fabio Quartararo sebagai tolok ukur saat ini untuk belajar tentang Yamahanya. Yamaha telah menarik perhatian selama pengujian pramusim, dengan Quartararo memuncaki hari pertama di Sepang. Pada hari pengujian terakhir di Buriram, Quartararo secara mengesankan berada di posisi ke-8 sementara Miller dari Pramac berada di posisi ke-7. Miller membandingkan gaya berkendaranya dengan Quartararo. Saya melakukan perbandingan dengan Fabio yang merupakan pembalap tercepat. Ada beberapa kelebihannya, beberapa kelemahannya, dan beberapa area di mana dia istimewa. Dengan motor ini, dia melakukan beberapa hal istimewa. Saya mencoba memahami caranya. Kemudian, saya menyesuaikan gaya saya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi, saya juga punya kelebihan lain. Adaptasi Miller di KTM ke Yamaha sebagian besar positif sepanjang pengujian pramusim 2025. Saya selalu tahu Yamaha punya pondasi yang kuat. Saya hanya ingin tahu bagaimana gaya berkendara saya akan beradaptasi dengannya, dan apa yang harus saya lakukan secara berbeda. Saya menikmati mengendarainya. Setiap kali saya memasang ban baru, saya berpikir, saya seharusnya melepas rem lebih awal,
dan menambah kecepatan saat menikung. Sepeda ini menyenangkan untuk dikendarai. Saat Anda mencoba untuk mendapatkan hasil maksimal, disitulah yang terbaik. Kami telah membuat langkah besar dan kami akan memperoleh keuntungan dalam beberapa balapan pertama. Lintasannya bagus, saya merasa optimis. Saya bersemangat untuk ikut balapan sekarang. Miller menambahkan, saya merasa sudah siap, motornya berfungsi dengan baik. Saya senang dengan kondisi kami saat ini. Ini tentang memahami apa yang perlu Anda lakukan untuk menyiapkan sepeda motor untuk waktu putaran tersebut. Bagaimana cara memanaskan ban belakang, membuat ban depan bekerja, dan cara mengejar waktu. Kemarin, saya mengikuti simulasi sprint, dan sangat puas dengan waktu yang saya miliki. Saya siap untuk berangkat. Bersepeda itu menyenangkan. Saya menikmati setiap harinya. Setiap hari, saya mempelajari sesuatu yang baru tentangnya, dan apa yang dibutuhkan dari diri saya. Wah, tampaknya nih, Ducati masih akan tetap mendominasi, tapi KTM semakin kuat dan juga Yamaha yang tak bisa diremehkan. Bisakah akan seru di balapan pertama nanti? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.